Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya ya, kelas 6. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk tugas merangkai rangkaian listrik seri dan paralel, Pak Eko harapkan sudah minimal 30% ya, karena untuk 4 hari ke depan hasil kerja kelompok kalian akan dikumpulkan. Baik, untuk hari ini kalian persiapkan buku tema siswa. Kita buka halaman 10. Kita mulai dengan pembelajaran 2. Kita mulai ya. Untuk pembelajaran 1 kemarin kalian sudah mengenal tentang listrik. Siapa yang menemukan arus listrik, yaitu Michael Faraday. Sekarang perhatikan pada pembelajaran 2. Kalian simak, di situ ada gambar kamar Edo. Di dalam kamar itu terdapat banyak alat-alat elektronik. Tentunya bukan hanya di kamar Edo, di kamar kalian mungkin atau di rumah kalian banyak terdapat alat-alat elektronik yang semuanya disalurkan dengan sumber listrik. Ya, karena di zaman sekarang ini kita semuanya tergantung pada listrik. Mulai dari mandi kita membutuhkan listrik. Untuk apa? Untuk mengalirkan air dan seterusnya seperti itu. Untuk penerangan kita butuh lampu. Baik, selanjutnya kalian amati di dalam kamar itu. Tadi Pak Eko sudah bilang di sana banyak alat-alat elektronik. Di situ ada kipas angin, radio tape, lampu, ya. Kemudian kamu cari benda-benda yang menggunakan listrik pada kolom seperti yang sudah dicontohkan pada halaman 11. Itu ya. Apa saja listrik yang digunakan, kemudian manfaat listrik untuk itu apa? Misalnya kalau di situ contohnya lampu misalnya. Apa manfaatnya untuk itu? Untuk menerangi ketika belajar. Apalagi kipas, apalagi radio tape untuk apa? Coba kamu tuliskan di dalam kolom-kolom yang sudah diberikan contoh pada buku tema siswa ini. Kalau sudah, pada kolom yang ketiga, di situ kamu disuruh mengamati daerah sekitarmu. Ya. Mungkin di sekitar rumah, amati manfaat listrik yang kamu temukan. Jika kamu berjalan di dalam rumah misalnya, di sana kamu menemukan alat elektronik apa yang kamu temukan, misalnya rice cooker. Nah, gunanya manfaatnya untuk apa? Pokoknya yang semuanya berhubungan dengan listrik. Seperti itu. Jika sudah, untuk kolom yang keempat, diskusi dengan temanmu. Nah, mungkin kalian bisa lakukan jika ini bertemu dengan temanmu ya. Kalau tidak ya kalian coba pikirkan sendiri, atau kalian bisa bertanya dengan orang tua atau kakak di sekitar rumahmu ya. Manfaat listrik yang kalian rasakan apakah sama manfaatnya? Tanyakan kepada mereka. Manfaat-manfaat itu apakah sama seperti yang ditulis kamu, apa yang kamu tulis di bukumu. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 12. Jika sudah, perhatikan gambar ayo berdiskusi. Ya. Gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya. Coba gambar yang pertama. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Perhatikan gambarnya ya. Gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, kira-kira itu gambar anak sedang apa itu dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup aman? Itu maksudnya gambar apa itu? Gambar, oh ya, coba kamu perhatikan ya di situ ya.
Itu gambar apa kira-kira? Ayo coba nanti kamu tebak. Kira-kira apakah satu anak itu, kan ada 3 anak ya di situ ya. Salah satu anak itu yang tidak tertawa, apakah sudah memperoleh hidup dengan aman di sekitar sekolah? Kemudian yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kamu lihat, di situ ada anak sedang belajar, kemudian orang tuanya sedang melakukan sesuatu. Coba kamu perhatikan di situ, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kasih sayang dari mana? Kasih sayang dari orang tua. Antara gambar nomor 1, 2, 3, dan 4, jika sudah kalian temukan jawabannya, nah sekarang cari contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum dilanjutkan, apakah kalian tahu apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setelah melakukan kewajiban. Contoh, misalnya Pak Eko seorang buruh. Kewajiban Pak Eko apa? Kewajiban Pak Eko bekerja kepada tuan saya. Ya, kewajiban saya adalah bekerja. Terus hak saya apa? Hak saya mendapat upah. Setelah saya bekerja, itu merupakan kewajiban saya. Kemudian setelah selesai bekerja, saya mendapatkan hak berupa upah. Nah, itulah contoh hak dan kewajiban. Nah, sekarang kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Itu kewajiban. Mungkin sebagai siswa kewajibannya apa di sekolah, sebagai anak di rumah kewajibannya apa. Nah, kalau sudah dari keterangan Pak Eko tadi, kamu cari contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Hak di rumah kalian, hak di sekolah apa, kemudian hak di lingkungan masyarakat. Kamu buat kolomnya seperti ini ya, kolomnya ada hak di rumah, ada hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Kamu cari hak-hak kamu di sana apa saja. Jika sudah, langsung saja pada kolom yang bawah ini. Jika sudah selesai, apa saja yang mempengaruhi hak kita? Contohnya kalau di rumah, apa yang mempengaruhi hak kita di rumah? Kalau di sekolah, apa yang mempengaruhi hak kita di sekolah? Terus kemudian kalau di masyarakat, apa yang mempengaruhi hak kita di masyarakat? Kalian cari jawabannya, kalian silahkan berdiskusi dengan temannya kalau kalian berdekatan, atau mungkin bisa bertanya kepada orang tua. Kalau orang tuamu tanya apa itu hak, apa itu kewajiban, nah, kamu bisa menjelaskan dari video Pak Eko tadi. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 14. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungan. Hak-hak tersebut dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dan belajar dan menemukan pengetahuan baru. Nah, itu ya. Berikutnya, perhatikan kembali gambar rumah itu. Kalau di sini sepertinya masuk ke matematika ya, namun tidak apa-apa. Kalian ikuti saja.
Pada gambar kamar Edo ada bentuk yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Umumnya kita dapat menyebutkan sebagai bentuk lingkaran. Nah, di sini dijelaskan tentang dibahas tentang lingkaran. Lingkaran sudah kita sedikit bahas ya kemarin hari Senin kemarin. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Tentu saja ada. Coba kamu lingkari bentuk yang kamu temukan, ya kamu lihat saja. Apa hasilmu dan temanmu sama? Mungkin sama. Coba amati sekelilingmu, apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Banyak ya, kalau di rumah ya, yang berbentuk lingkaran. Coba kamu cari apa itu, ya kamu ingat-ingat saja. Misalnya kipas angin. Nah, kipas angin itu kan ada yang berbentuk lingkaran. Kemudian jam dinding itu kan juga ada yang berbentuk lingkaran. Mungkin jendela yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu ya. Lingkaran itu bagaimana? Ya, lingkaran itu berbentuk lingkaran. Seperti kemarin yang Pak Eko jelaskan, ada jari-jari, ada diameter. Ada ini contohnya yang lingkaran, ada yang bukan lingkaran. Apa itu? Kalau bukan lingkaran itu lonjong. Ya, sepertinya itu. Untuk lingkaran sudah kita bahas hari Senin kemarin. Untuk tugasnya di LKS Matematika silahkan dikerjakan. Nanti akan Pak Eko kumpulkan lagi untuk masuk di sekolah. Untuk menyanyi di halaman berapa ini? Halaman 19. Kalian cari ya caranya menyanyi Maryam Tamong ini bagaimana di YouTube. Karena sepertinya Pak Eko juga belum pernah tahu ya ini lagunya. Yang harus kalian ketahui untuk lagu ini kalian harus hafal aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Do itu sama dengan 1, re itu sama dengan 2. Seperti pada waktu kapan ya? Oh, belum pernah. Pak Eko belum pernah mengajarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do kepada kalian. Kalian hafalkan, do itu 1, re itu 2, mi itu 3, fa itu 4, sol itu 5, la itu 6, si 7. Ada do lagi tanda petik di atasnya itu menandakan do dengan nada tinggi. Jadi kalau disolmisasikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi do yang bawah dengan do yang atas itu pengucapannya sama namun nadanya tidak sama. Mungkin sampai di situ ya. Berarti tugas kalian tadi ya yang di awal saja, yaitu yang pertama ini kolom ini. Tugas kalian nanti adalah pada kolom ini halaman 11. Kamu buat di buku tulis, tidak perlu di kolom. Kamu tulis saja misalnya pertanyaan di kamar itu benda-benda apa saja yang menggunakan listrik. Kamu lihat gambarnya di situ ada apa saja, kamu tulis di sana. Jika sudah ketemu, langsung ke nomor 2. Apa manfaat listrik untuk itu? Kira-kira apa itu listrik manfaatnya? Untuk apa saja? Dari mana? Dari benda-benda yang ada di sekitar itu yang sudah kamu catat pada nomor 1. Manfaatnya untuk apa saja? Kalau sudah, lanjut ke soal berikutnya. Manfaat listrik yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Apa saja manfaatnya? Mungkin untuk apa gitu ya. Yang berikutnya, nah ini berarti tugasmu tadi ya. Yang ke-1 tadi, yang kedua ini menentukan hak-hak kamu
seperti gambar nomor 1. Gambar nomor 1 haknya apakah sudah diperoleh, nomor 2 apakah sudah diperoleh, nomor 3 ini apa bagaimana, nomor 4 juga bagaimana. Jadi ya, berarti tugas nomor 2 itu silahkan dikerjakan. Kalau perlu minta bantuan kepada orang terdekat atau kalian bisa berkelompok dengan teman-temanmu yang rumahnya berdekatan. Jangan lupa tugas merangkai rangkaian seri dan paralel untuk diselesaikan dan dijadikan fungsinya. Maksudnya Pak Eko, ketika kalian merangkai, usahakan dapat berfungsi dan indah. Begitu ya. Begitu saja dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.